أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sajdatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala Hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah, monggo bapak-bapak, saudara-saudara, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang sebaik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bermuajahah di tempat yang mulia, yaitu Masjid Mubarak, masjid yang mudah-mudahan penuh barokah. Amin ya robbal alamin. Yang tiada lain tidak lepas dari jasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pantas dan wajar bila kita juga selalu mengagungkannya dengan bacaan sholawat. Bapak-bapak, sembari menunggu teh adem nggih, teh semelat niki. Nek jajane monggo pun saged disambi. Saderenge kula nyuwun pangapunten, tiba-tiba suara saya serak, senggerak-senggruk. Tadi itu enggak apa-apa, ini ketoke ketontok emping, Pak. Nyonyang goreng emping kok menggiurkan. Ambil tanpa izin kriya-kriyu kok ketemu mundak tang sini dadi seropot-seropot ngapunten iki. Baik bapak-bapak, saya bermaksud melanjutkan materi kemarin tentang perjalanan dakwah para nabi dan rasul, di mana dalam dakwahnya selalu mengalami kesulitan. Dan disitulah kita belajar bagaimana para nabi dan rasul melakukan perintah Allah dengan penuh kesabaran. Dan kemarin baru sampai pada nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebelum berlanjut ke nabi yang kedua, mungkin ada beberapa info yang tercacar sekaligus kesimpulan. Misalnya kerinduan Nabi Adam tentang surga yang pernah menjadi alam kehidupannya. Jadi di akhir hayatnya Nabi Adam sempat kangen, rindu ketika di surga dulu sering melihat para malaikat berputar-putar mengelilingi Ka'bah. Kalau istilah sekarang namanya tawaf. Maka Nabi Adam pun membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi nanti di masa Nabi Nuh diterjang banjir bandang, maka Ka'bahnya pun hancur, tetapi pondasinya masih ada yang namanya Bakkah. Bakkah itulah cikal bakalnya kota Mekah yang nanti akan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim bersama putranya yang pertama dari istri yang kedua, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi nanti masih panjang perjalanannya. Yang kedua, kerinduan akan buah surga. Anak-anaknya tidak paham buah surga itu apa. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya
mengindikasikan yang dimaksud dengan buah surga adalah kerinduan akan Allah. Artinya arwahnya beliau hampir sudah dekat kepada ajal. Dan Nabi Adam ini adalah salah satu nabi yang diberkati oleh Allah, tahu kapan akan meninggalnya. Jadi sudah bisa bersiap-siap. Namun begitu Nabi Adam memerintahkan kepada anaknya untuk mencari buah surga. Jadi anaknya juga bingung buah surga itu apa. Tetapi untuk menunjukkan kebaktian kepada bapaknya, berangkatlah anak-anaknya. Tapi di tengah jalan dihadang oleh malaikat Israel, disuruh pulang karena sebentar lagi Nabi Adam akan menghadap Allah. Ternyata betul, tidak begitu lama malaikat Israel datang. Dan istrinya ingat dulu pernah bertemu di surga, sehingga berlari berlindung di hadapan Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Minggirlah dari sisiku, gara-gara kamu dulu aku diusir dari surga. Itu kisahnya. Nah, kemudian kesimpulannya kita melihat perbedaan antara Nabi Adam sama iblis yang keduanya diturunkan ke dunia, ke bumi, di mana Adam begitu diturunkan kemudian bertaubat cukup lama, 500 tahun, tiap saat hanya membaca Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tiap saat sambil menangis 500 tahun membaca doa itu, Allah baru menerima taubatnya. Coba kalau bandingan dengan kita yang usianya paling baru 50-an, doa ini pun jarang sekali dibaca, padahal salahnya sehari mungkin 20 kali. Jadi nggak ada apa-apanya bila kita dibandingkan dengan Adam taubatnya. Tapi kadang kita bertobat sudah merasa jenuh, berdoa baru mengangkat tangan saja sudah nggak kuat, hanya berapa menit, setengah jam mungkin kita nggak kuat. Padahal Allah kuat, Allah itu maha kuat mengangkat tangannya, mengabulkan doanya. Tapi doa yang Allah tunggu dari hambanya kok tidak kunjung tiba, nggak ada suaranya, hambanya belum apa-apa sudah capek. Bahkan ada selesai sholat langsung pergi, tidak berdoa. Padahal Allah menunggu ini, menunggu doanya. Jadi kita jauh sekali dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang bisa menjadi teladan kita. Apalagi iblis. Iblis menunjukkan bahwa beliau adalah salah. Iblis salah tapi tidak bertobat, malah menantang. Mungkin gara-gara di PHP oleh Allah. Karena konon begitu Adam menempati bumi, itu bumi sudah berusia miliaran tahun. Jadi yang kita tempati sampai tahun 2022 itu kan dihitung sejak Nabi Isa lahir. Sebelumnya kita nggak menghitung. Kalau menghitung sejak Nabi Adam itu sudah berusia miliaran tahun. Dalam kitab Qasasil Anbiya, Ibnu Katsir menerangkan bahwa sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, terlebih dahulu Allah mengirimkan makhluk untuk menempati bumi, yaitu burung unggas yang bernama Takbirun Nasa. Dan Allah berfirman kepada burung unggas Takbirun Nasa, wahai burung Takbirun Nasa, makanlah dari biji sawi yang aku berikan. Dan ketika biji sawi itu habis, maka akan aku matikan engkau. Ini firman Allah kepada burung Takbirun Nasa. Jadi sawi itu tanaman yang pertama kali ada di bumi, sawi yang pertama. Yang sekarang kita nikmati ada sawi putih, sawi hijau, campuran Indomie. Dulu sudah ada itu tanaman yang pertama kali yang dimakan oleh burung Takbirun Nasa. Nah, sehari sekali makan biji, sehari sekali ya. Lama-lama khawatir akan biji sawi habis nanti mati, terus mulai diundur, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, sampai akhirnya habis. Allah pun mematikan burung Takbirun Nasa, penghuni pertama di bumi sebelum Adam.
Setelah itu Allah menciptakan 70 orang laki-laki, semuanya laki-laki, nggak ada perempuan. Dan setiap tahun Allah mematikan satu laki-laki dan menghidupkan lagi satu laki-laki. Tetapi 1 tahun di sini bukan 1 tahun sejak 1 Januari sampai 31 Desember. 1 tahun dulu adalah 1000 tahun usia kita. Jadi kalau sekarang tahun 2000 berarti baru 2 tahun, baru dimatikan 2, terus begitu. Dan akhirnya Allah pun mengganti dengan penghuni yang baru, yaitu 70 orang berpasangan. Jadi ada wanitanya. Dan hasil perkembangbiakannya itu lahirlah bangsa jin. Dan dari bangsa jin ini ada satu jenis jin yang diberkati oleh Allah dengan sayap sehingga bisa terbang, yang namanya Azazil. Awalnya Azazil ini rajin beribadah sampai Allah memberkatinya dengan sayap. Dan di lantai satu, langit pertama, Azazil ini mohon kepada Allah beribadah selama 1 tahun sehingga derajatnya naik ke langit 2, ibadah lagi 1000 tahun, naik lagi sampai langit ketiga, sampai ke langit ke-7 seterusnya. Rajin betul ibadahnya, Allah naikkan derajatnya. Dan saat Azazil naik peringkat-peringkat sampai langit 7, bumi dihuni oleh makhluk yang namanya takbirun jannah. Tapi perangainya buruk, sering bertengkar, berperang, menumpahkan darah. Azazil ketika di langit 7 tahu, makanya dia juga mohon kepada Allah untuk turun ke langit 6, ke langit 5, langit 4 sampai langit pertama, dan berjanji akan memusnahkan takbirul jannah untuk mengganti posisi menjadi khalifah bumi, dan berjanji akan berbuat baik kepada Allah. Allah pun memenuhinya, sehingga Azazil begitu sampai ke bumi mematikan takbirul jannah. Azazil ini berkuasa menjadi khalifah di bumi. Awalnya baik-baik saja. Nah, tiba-tiba Allah berkehendak akan menciptakan Nabi Adam. Mungkin itu yang menjadikan orang kersa. Kok kenapa Adam tidak saya, kata Azazil. Nah, itu kisahnya Bapak Ibu. Oh, enggak ada Ibu nggih? Ya. Beberapa makhluk yang pernah menempati bumi kita sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu kesimpulannya. Jadi kalau kita ingin meneladanilah Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam, bukan iblis, bukan jin, dan makhluk-makhluk yang lain. Baik, saya akan melanjutkan kisah perjalanan dakwah Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Mestinya Nabi Syed, anaknya Nabi Adam. Dari 40 anaknya Nabi Adam, ada yang menjadi Nabi, yaitu Nabi Syed. Tetapi tidak masuk dalam kelompok 25 Nabi dan Rasul. Maka saya melompat kepada Nabi yang kedua setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Idris, bapak-bapak, dilahirkan di daerah Mesopotamia, kalau sekarang negara Irak. Ada kota kecil bernama Babilonia, dan di kota Babilonia ada suku kecil yang bernama suku Babil. Disitulah Nabi Idris dilahirkan dengan nama kecil Hanok. Jadi nama asli Nabi Idris adalah Hanok. Mungkin pernah dengar gitu nama Hanok, merek lampu ya, artinya terang benderang. Jadi memang kehadiran Nabi Idris di alam persada dunia cukup menerangi bumi. Jadi pas namanya Hanok. Nah, karena hobinya belajar, rajin belajar, sejak kecil sudah rajin belajar, maka Allah memberikan penghargaan, diberi nama kata Idris dari kata dirosa atau darosa.
artinya orang yang rajin belajar ya. Kalau darsun pelajaran, kalau ad-darsu mata pelajaran, kalau tempat belajar madrasah, itu dari kata dirosa darosa. Nah, jadilah Idris orang yang rajin belajar. Dulu senior kita ada yang bernama Idris Yahya ya. Ya, Idris itu rajin belajar, Yahya kehidupan ya. Hidupnya untuk rajin belajar. Ya, senior kita dulu yang namanya Ustadz Idris Yahya. Oh, pendirinya ya. Alhamdulillah dapat amal jariah. Selama kita ngaji pengalir pahalanya. Amin. Prinsip Nabi Idris adalah at-ta'allumu fi shighari kan naqshi alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sulitnya bukan main mengukir di atas batu, tapi nanti setelah besar hasilnya sungguh menakjubkan. Maka kalau kita punya putra, kalau kita punya cucu, kita ajari sejak dini, pasti sulitnya bukan main. Tapi esok ketika menjadi anak soleh, hasilnya sangat menakjubkan. Daripada kita belajar sudah dewasa, sudah tua, tentu sulit bukan main, lebih sulit. Seperti mengukir di atas air, akhir digambar hilang. Itu belajar ketika dewasa. Silakan dicoba. Orang-orang yang sudah lansia belajar ngaji wangel banget. Alhamdulillah Robil ngalamin samingun ngalim wangel banget. Saya pernah mencoba Pak, dapat tugas dari Basnas 2 tahun ngajar metode Al-Barqi, metode belajar Quran khusus lansia Pak. Termasuk polisi-polisi, saya dapat tugas di Ngupasan itu. Pas bulan Ramadan sebelum corona, 100 polisi Pak. Arep mlebu diperiksa orang seluruh diperiksa, dikira teroris orang itu. Saya mau ngajar Pak, ngaji, iya harus diperiksa. Wah, diperiksa ya wes ngalah. Nggih. Terus dibagi kelompok-kelompok 100 polisi itu. Di kelompok-kelompok. Tapi ada juga polwan Pak luar biasa, hafid Quran ya. Polwan Pak, wah hebat sekali. Saya yakin hafalnya sebelum jadi polwan itu. Hanya pas polwan orang sempat ya, itulah romantikanya dulu. Ini berikutnya saya nggak sempat lagi, waktunya bersama dengan tugas mengajar, jadi saya lepas, generasinya sudah banyak. Sini kalau misalnya ada yang lansia belum bisa baca Quran, Basnas ada programnya itu. Bukunya gratis itu, Al-Barqi. Kalau dijual 40.000, tapi kalau kita minta gratis itu. Ada yang mengajari itu. Khusus lansia. Kalau anak-anak ikro, nah ini lansia namanya Al-Barqi metodenya itu. Nah, prinsip Nabi Idris adalah belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. At-ta'allumu fi shighari kanaqshi alal hajar. Maka dalam waktu yang begitu singkat, di usianya yang 85 tahun, remaja. 85 tahun masih remaja loh ini. Karena usia Nabi Idris 345 tahun, nomor cantik 345. Di usia remajanya sudah menguasai berbagai ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Teori konsep yang kita pelajari sampai sekarang itu ada karya dari Nabi Idris. Anak-anak kita mungkin nggak tahu yang belajar matematika. Teori bilangan kelipatan 60-an itu teorinya Nabi Idris. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 tahun 360 hari. Itu konsepnya Nabi Idris, karya Nabi Idris. Tapi kan nggak terkenal ya, karena memang dibuat tidak terkenal, tidak diviralkan. Mungkin kalau dulu ada netizen udah terkenal itu. Dulu belum ada netizen. Bahkan Nabi Idris adalah orang yang pertama kali mengenalkan pena. Alat tulis yang Bapak pakai itu yang pertama kali mengenalkan adalah Nabi Idris. Cuma dulu pakai cairan timah lumpur ya. Terus meningkat menjadi sabak ya. Nanti di zaman Nabi Daud menjadi besi. Kalau sekarang sudah zaman plastik ya. Apa-apa plastik.
Dulu kalau punya lemari jati, hebatnya bukan main, bangga, wah saya beli lemari jati. Sekarang nggak laku kalau dijual, gantinya plastik itu. Sampai-sampai ada beras plastik, telur plastik. Saya khawatir nanti ada masjid plastik ini. Nanti kalau masuk surga, surganya surga plastik gitu. Dan Nabi Idris juga menguasai ilmu astronomi. Mungkin kita menikmati indahnya alam, banyak bintang-bintang, tapi Idris justru menggunakannya sebagai pemandu perjalanan arah angin, baik perjalanan darat, laut maupun udara. Ketika itu juga ciptaan Nabi Idris. Bahkan dengan kemampuan jari jemarinya, Nabi Idris mampu menganyam rumput kering menjadi pakaian. Pakaian yang dia pakai juga pakaian yang dia anyam sendiri dari rumput kering. Jadi kalau Sahrini pernah merangkai daun menjadi pakaian seberat 2 kilo dengan harga 20 miliar, itu telat itu. Nabi Idris sudah lama itu. Cuma ya itu belum ada netizen, jadi nggak viral itu. Yang memviralkan malah Sahrini, tapi dengan daun. Idris dengan rumput itu. Begitu keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai Nabi Idris. Bahkan Nabi itu juga seorang sosiolog sekaligus negarawan. Di usia 85 tahun Nabi Idris membagi belahan bumi menjadi 4, barat, timur, utara, selatan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja. Nabi Idris sendiri tidak berminat menjadi raja. Dengan ilmu dan hikmahnya, dia menyerahkan kepada orang lain untuk menjadi raja di masing-masing belahan bumi menjadi 4. Raja Iskalbius, Raja Ilawi, Raja Zeus, dan Raja Hercules, anaknya Zeus. Mungkin kalau kita pernah nonton film Hercules, yaitu seorang Raja Hercules, anaknya Zeus. Cuma karena yang membuat film orang Amerika, jadi Zeus dianggap dewa atau Tuhan, padahal raja. Dan yang diberi kesempatan oleh Nabi Idris untuk menjadi raja, anaknya Hercules, si jago geledek, apa? Itu ya jadi raja. Itu kisah Nabi Idris sebenarnya. Cuma yang diviralkan Herculesnya, padahal yang berjasa Idrisnya. Nah, karena yang buat film orang Amerika. Coba kalau yang buat film Jamu Mubarak, mesti Nabi Idrisnya, bukan Herculesnya. Dan Nabi Idris mampu membangun 100 kota modern, lebih dari 100 kota modern. Jadi kalau kita berpikir kota modern, tentu kota yang seperti sekarang ini banyak gedung-gedung bertingkat, mungkin pakai lift dan sebagainya. Tapi kenapa kita menganggapnya zaman dulu ada zaman purbakala? Ya karena dihantam oleh Allah, ya, dimusnahkan. Skenario para nabi itu sama. Ketika Nabi meninggalkan umatnya, dalam waktu yang sekian lama umatnya lalai, Allah hancurkan lagi, maka kembali kepada zaman purbakala. Demikian pula Nabi Idris. Nabi Idris mampu membangun lebih dari 100 kota modern, tapi kita menganggapnya zaman dulu, ya, karena memang dihancurkan oleh Allah. Sehingga kalau sekarang menjadi zaman modern, bisa jadi nanti kalau Allah hancurkan, kembali ke zaman purbakala lagi. Nah, jangan-jangan Ukraina sama Rusia ini nanti, kalau menjadi perang dunia yang kesekian kalinya, kembali ke zaman purba lagi. Orang berkelahi, perang cuma lempar-lemparan batu, hancur lagi. Ya, dan setelah itu nggak ada nabi lagi. Kalau dulu kan ada nabi pengganti, sekarang nggak ada. Ya, berarti kan tanda-tanda akhir zaman itu. Nah, Nabi Idris mampu membangun lebih dari 100 kota modern dengan 70 bahasa. Ini ciptaan Nabi Idris. Kita satu bahasa saja, bahasa Indonesia, dirapot nilainya 80, enggak 100. Nabi Idris mampu menciptakan 70 bahasa. Dan memang tidak berniat menguasai dunia sehingga diserahkan oleh para raja. Tapi seperti itulah, setelah ditinggalkan oleh nabinya, terus mulai ingkar kepada Allah, lebih suka dengan harta kekayaannya, lebih suka dengan kekuatan fisiknya, sehingga Nabi Idris mulai dilupakan.
ibarat kacang lupa sama lanjarannya, raja-raja tadi pun melupakan jasanya Nabi Idris. Sehingga ketika dakwah sudah nggak mempan lagi. Apa yang dilakukan Nabi Idris? Kalau bahasa kita uzlah. Jadi kalau Nabi dulu uzlah di Mekah selama 5 tahun di Gua Hira, Idris itu uzlahnya tiap hari, pagi pergi pulang malam, pagi pergi pulang malam. Dan ada satu amalan yang sangat menggemparkan langit. Langit itu gempar kalau melihat amalannya Nabi Idris. Dan saya yakin kita tidak akan mampu melakukan amalannya Nabi Idris. Apa amalannya? Nabi Idris pernah berpuasa selama 1 tahun berturut-turut tanpa berbuka. Pripun ajeng milih pundi? Seumur hidup usia kita puasa sekali saja ning setahun tanpa berbuka, jadi mung sahur. Napa milih Ramadan ben tahun sesasi? Milih pundi? Nggak bisa milih, sudah terlanjur, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak mensyariatkan, sehingga kita tidak perlu berpuasa selama 1 tahun mutih dan macam-macam. Cukup puasa Ramadan yang wajib. Kalau sunnah yang terbaik kata Nabi adalah sunnahnya Nabi Dawud, 2 hari sekali, sekali berpuasa sekali tidak, sehari berpuasa sehari tidak. Itu puasanya Nabi Dawud, dan Nabi kita Muhammad mensyariatkannya. Kalau Nabi Idris tidak mensyariatkannya. Namun begitu kita tahu bahwa Nabi Idris adalah Nabi yang sangat luar biasa sekali. Dunia akhirat, dunianya sukses, akhiratnya juga sukses. Sampai penghuni langit, penduduk langit pun penasaran, ingin belajar bersahabat dengan Nabi Idris. Maka turunlah satu malaikat yang namanya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, ingin bersahabat dengan Nabi Idris. Kemana Nabi Idris pergi? Ikuti di belakang. Nabi Idris berhenti, malaikat ini juga berhenti. Sampai Nabi Idris penasaran, panjenengan niku sinten kok melu aku terus? Aku mandeg melu mandeg, aku mlaku melu maku. Nah, maka berkenalanlah dengan malaikat Israel. Saya malaikat Israel, akan mencabut nyawa saya, kata Nabi Idris. Boten, santai mawon, rasa wedi. Kalau bahasa kita, saya hanya ingin bersahabat. Wah, kalau cuma bersahabat, okelah, kita baik-baik saja. Maka sejak saat itu malaikat Israel selalu bersahabat dengan Nabi Idris, hanya ingin tahu ibadahnya seperti apa. Karena seluruh penduduk langit terkagum-kagum dengan ibadahnya. Tapi lama-lama Nabi Idris pun penasaran dan mengajukan permintaan kepada malaikat Israel. Permintaannya inilah yang menjadikan Nabi Idris mendapatkan gelar Asadul Usud, singanya singa. Kalau bahasa kerennya King of the King, raja di raja. Kenapa dijuluki singanya singa? Karena permintaan pertama Nabi Idris adalah kepada malaikat Israel, ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Kaget malaikat Israel, orang pada takut semua, ini malah minta. Tentu saja malaikat Israel tidak mengabulkannya. Tapi Nabi Idris mohonlah kepada Allah, izinkan aku ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka malaikat Israel sujud kepada Allah, mengajukan permintaannya Nabi Idris, dan Allah memenuhinya. Maka dengan sangat hati-hati, dengan sangat pelan-pelan, malaikat Israel mulai mencabut nyawanya Nabi Idris. Maka seketika itu juga Nabi Idris meninggal. Penduduk langit gempar. Semua malaikat menyalahkan malaikat Israel. Belum saatnya meninggal, kenapa dimatikan? Ya, malaikat Israel membela diri. Ini permintaan dari Nabi Idris. Hidupkan lagi, hidupkan lagi.
Nah, setelah dihidupkan lagi, kemudian bertanya malaikat Israel kepada Nabi Idris, bagaimana rasanya sakaratul maut? Apa jawaban Nabi Idris? Ya, sahabatku malaikat Israel ternyata sakitnya 1000 kali sakitnya kambing kurban disayat-sayat. Kita nggak pernah merasakan, tukang jagal ngelatih. Kalau di kambingnya mungkin terasa itu. Itu 1000 kalinya, kata Nabi Idris. Orang yang soleh, Nabi yang soleh, bagaimana dengan orang yang tidak soleh, orang yang salah? Tentu sakitnya bukan main itu. Ini sekedar gambaran nggih, Bapak-bapak. Ini Nabi Idris. Kalau kita nanti persoalannya lain nggih. Dalam hadis nanti yang mendatangi kita, mendatangi seseorang ketika hendak meninggal itu 3 malaikat. Tidak cuma malaikat Israel, tapi ada malaikat Jibril dan malaikat Ridwan atau malaikat Malik. Tapi datangnya beruntun, tidak bersamaan. Nabi Ibrahim juga pernah kedatangan tamu 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Bukan Israel, Israfil ya, peniup trompet. Bahkan dalam kitab Tanakh, kitabnya orang-orang Yahudi, itu ada satu malaikat lagi namanya malaikat Rafail. Saya mencoba cari informasi, malaikat malaikat Rafail itu ternyata penghulunya malaikat. Saya jadi curiga, kalau penghulunya malaikat berarti Azazil itu. Karena Azazil dulu di langit itu cuma menjadi penghulunya malaikat. Maka saya nggak mau pakai kitab Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Nah, kalau dalam Quran ya 3 malaikat itu. Rafail tidak ikut, karena dalam daftar malaikat nggak ada sih itu nama Rafail atau Rafail itu. Ya, kisah-kisah Israelia. Tapi ketika seseorang hendak meninggal, malaikatnya juga 3. Tapi datanya beruntun. Yang datang pertama malaikat Jibril. Siap-siap ya. Kalau nanti ada malaikat Jibril datang. Yang pasti malaikat kalau berubah jadi laki-laki pasti ganteng gagah. Jadi kalau yang datang jelek gak usah khawatir ya. Pasti gagah ganteng itu. Dan malaikat Jibril kalau datang kepada orang yang hendak meninggal itu sudah membawa kain mori sama kain kafan. Jadi kalau datang ke tempat kita gagah bawa itu siap-siap aja ya. Benar jelek rasa khawatir. Posisi Jibril di mana? Kalau amalan kita baik, posisi malaikat Jibril berada di sebelah kanan. Maka kalau kita sempat ada orang mau meninggal, kita takziah, tapi sebelum meninggal kita ikut menemani, ya coba-cobalah menerapkan benar apa tidak. Sekiranya calon jenazah menghadap ke kanan berarti sedang melihat malaikat Jibril atau mungkin sedang berkomunikasi sambil senyum-senyum ya. Tapi kalau amalannya buruk itu di sebelah kiri, maka pandangannya kadang ke kiri. Ya, kalau kita menyaksikan orang mau meninggal, tapi nggak usah komen ya, nggak usah komen. Kalau pas menghadap kanan, bolehlah. Wah ini alhamdulillah malaikat Jibril datang ini, amalnya baik, nggak apa-apa. Tapi pas nengok kiri nggak usah komen. Nanti yang tuan rumah tersinggung, wah ini amalannya elek, rasa komen meneng wae. Nanti yang kedua, setelah malaikat Jibril datang membawa kain kafan dan mori, malaikat berikutnya adalah malaikat Ridwan. Kalau amalannya baik, karena malaikat Ridwan akan menayangkan tayangan segala amal perbuatan di dunia, terutama yang baik-baik. Yang buruk tidak. Kecuali di dunia dulu kita sendiri yang membuka aibnya. Allah itu berjanji menutup aib kita kalau bertobat ya, di dalam surat Yunus ayat 10, 11, 12 Allah berjanji menutup aib kita. Apalagi kita setiap sholat berdoa ya, berdoa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Ya Allah, jauhkanlah segala kesalahanku. Segala kesalahan tidak cuma satu. Jadi kesalahan apa saja dijauhkan sejauh-jauhnya, seperti jauhnya barat dan timur. Barat dan timur pernah bertemu buatan? Kan nggak pernah ketemu kan? Maksudnya sampai di akhirat pun tidak akan dipertemukan keburukan-keburukannya. Maksudnya Allah mengampuninya, Allah menutupinya. Cuma kadang kita sendiri yang membuka aib kita itu. Allah sudah menutup malah dibuka sendiri. Nah kalau Allah menutup, maka ketika malaikat Ridwan datang kepada seseorang yang hendak meninggal, maka yang ada hanya baik-baiknya saja, gambarnya surga. Maka kadang calon jenazah itu senang pengen segera meninggal. Mungkin kita pernah mendengar ya, orang mau di pacu jantung nggak mau, diinfus nggak mau, karena mungkin ada sudah gambaran surga, pengennya cepat meninggal itu, sudah nggak mau. Ada yang seperti itu ya, karena sudah pengen meninggal, gambarnya sudah surga itu. Itu kalau amalannya baik. Tapi kalau amalannya buruk, itu yang datang malaikat Malik menayangkan berbagai tayangan amalan buruk dengan neraka, penuh dengan gambaran-gambaran yang mengerikan, sehingga calon jenazah wajahnya pucat seperti ketakutan ya. Kita bisa menyaksikan kalau ada orang mau meninggal. Ini mau tulis komen ya, nanti malah meresahkan. Saya pernah melihat sendiri bapak-bapak, saya nggak perlu sebut namanya walaupun saya masih ingat ya, itu 2 hari itu sampai calon jenazahnya teriak-teriak minta tolong. Istrinya itu memasukkan 2 jarinya ke mulutnya seperti ada yang ganjel, mungkin riak atau apa itu nggak bisa-bisa, sampai digigit tangannya. Itu 2 hari teriak-teriak terus. Ya saya cuma iseng aja nanya sama tetangga, itu kenapa sih kok seperti itu? Jawabannya jangan kaget ya. Saya juga nggak menghubungkan, cuma kira-kira saja. Jadi yang jawab tetangganya waktu saya tanya, tetangganya jawab, katanya dulu semasa hidupnya rentenir, sering ngutangi tonggone 1.000 balakene 300.000, 1.000.000 balakene 2 juta. Adiknya sendiri saja pinjam 2 juta, ngembalikannya 5 juta. Jadi hitungannya nganggo mas ireng, lemah gitu. Harga utang dulu, bayarnya harga sekarang. Jadi 2 juta jadi 5 juta. Itu karo adine, nopo malih karo tonggone. Niku cerita sing sisa tonggone nggih, kula namung barangkali mungkin seperti itu matinya. Nah, monggo bapak-bapak, kalau kita pernah mengutangi orang lain nggih, kalau bisa nggih, ya berilah kelonggaran ketika kita menagihnya sulit. Nah, ini ada 2 hadis yang barangkali jarang diketahui oleh orang yang berpiutang, yang ngutangi. Seringkali orang yang ngutangi hadisnya itu kalau nagih bayarlah utang, karena utang itu sampai di akhirat, walaupun saudara, walaupun mati syahid akan menghambat ruhnya karena gara utang. Yang sering kita dengar itu nih. Nah, sekarang saya berikan 2 hadis yang jarang diketahui oleh orang yang punya piutang, orang yang ngutangi. Hadis yang pertama, Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, ketika engkau menagih utang kepada orang yang berutang, kemudian dalam kesempitan belum bisa membayar, maka berikanlah kemudahan. Selama engkau memberi kemudahan, maka pahalanya separuh dari jumlah utangnya sampai dia melunasinya. Ini hadis yang pertama. Jadi kalau kita ngutangi orang 1 juta, kemudian kita nagih orangnya belum bisa bayar, maka pahala kita sebagai orang yang ngutangi, pahalanya adalah 500.000 dikalikan setiap hari sampai dia melunasi. Jadi nek orang lunas dapat pahala terus. Maka sejak Nabi Muhammad bersabda seperti ini, para sahabat tidak mau menerima ada orang yang punya utang mau melunasi. Ada orang mengerik, gak usah mencabut. Saya takut kehilangan pahala. Nah ini jos tenan ini. Nah, ini yang harus diketahui oleh orang yang ngutangi. Wah, yang utang jangan, nanti yang utang gue gelem pahala orang. Pahala dulu kok, gue rasa nagih.
Tapi ini datang yang sini. Ini hadis untuk yang ngutangi nih. Ini pahalanya separuh dari jumlah hutangnya sampai lunas. Jadi Arab orang lunasi rasa-rasa enggak balas saya hilang nanti. Yang kedua luar biasa Pak. Nabi mengatakan barang siapa ketika menagih utang yang ditagih belum ada kelonggaran, masih dalam kesempitan, maka monggo pilih yang mana? Yang pertama, berikanlah kelonggaran, waktunya diundur, berikanlah kemudahan, jumlah utangnya dikurangi. Orang bunga malah dikurangi loh nih. Utangnya piro? 5 juta, 1 juta dikurangi. Atau yang ketiga, surga sudah ada di hadapanmu. Nah, ini yang jarang diambil. Yang diambil punagi terus uang balik. Padahal kalau tidak ditagih, surga sudah di depan itu, kata Nabi. Maka para sahabat berlomba-lomba. Sehingga di zaman Nabi, Ansor dan Muhajirin cocok, klop dah, nggak ada orang kelaparan. Jual beli sewajarnya saja. Ini zaman sekarang banyak orang kelaparan. Minyak goreng aja rebutan. Zaman sekarang. Saudara kita di Jakarta, gubernur ya, ini punya program sehari 100 juta orang tanpa kelaparan. Perlu kita dukung apa kita tiru? Ya, mumpung masih di Jakarta, dan doanya mudah-mudahan DKI menjadi kota yang penuh barokah. Itu doanya Anies nih. Anies tidak mendoakan Kalimantan loh, doanya Jakarta. Ya. Kembali ke Nabi Idris. Ini yang pertama tadi ya, permintaannya agar merasakan sakitnya sakaratul maut. Dikiranya sudah selesai, ternyata masih minta yang kedua. Apa permintaannya? Ya sahabatku malaikat Israel, aku minta yang kedua, ingin merasakan panasnya api neraka. Tentu saja tidak bersedia malaikat Israel. Belum saatnya meninggal ingin merasakan panasnya api neraka. Tapi lagi-lagi Nabi Idris memaksa untuk memohon kepada Allah. Malaikat Israel pun mengajukan permohonan kepada Allah dan Allah memenuhinya. Maka diajaklah Nabi Idris oleh malaikat Israel untuk merasakan panasnya api neraka. Baru sampai di pintu neraka, melihat penjaganya yang beringas, sangar, gede, dhuwur, yang tangan kanannya membawa tongkat membara, tangan kirinya membawa ular. Pingsan Nabi Idris itu baru sampai di pintu neraka. Kemudian melihat orang-orang yang masuk neraka, kakinya dipakaikan terompah, sandal tapi yang kayak gini. Nah, begitu diinjak terompahnya, otaknya meleleh. Itu pemandangan yang disaksikan oleh Nabi Idris, dan belum masuk ke neraka sudah merasakan panasnya neraka. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Idris, ingin merasakan panasnya api neraka. Sehingga kata Nabi Idris, cukup sampai di sini, aku tidak kuat lagi merasakan panasnya api neraka. Ini Nabi Idris, orang yang soleh, Nabi yang soleh. Bagaimana dengan kita yang mungkin amalan kita tidak soleh, banyak amalan kita yang salah? Nggak usahlah bayangkan neraka ya. Kita berharap terjauh dari neraka. Tapi Sayyidina Ali juga heran dengan orang-orang sekarang. Sayyidina Ali orang dulu, tapi bisa mengatakan orang-orang sekarang itu, saya heran. Takut dengan neraka, tapi banyak melakukan hal-hal yang mendekati neraka. Orang ingin masuk surga, tapi justru menjauh dari surga. Itu yang diherankan oleh Sayyidina Ali. Kemudian masih minta yang ketiga. Apa kata Nabi Idris? Ya malaikat maut, malaikat Israel, tanggung ini ya, saya sudah minta merasakan panasnya api neraka. Ini
Sekalian aja lah saya minta ingin merasakan nikmatnya surga. Malaikat Israil tertawa. Wah, kamu ini aneh-aneh aja. Pinter kamu ya, biar merasakan semua. Ini kalau bahasa kita. Baiklah, aku mohon kepada Allah. Ya, tentu saja Allah memenuhi. Maka mulailah pindah dari neraka. Nabi Idris berjalan dengan malaikat Israil menuju ke surga. 7 hari sebelum sampai surga, Nabi Idris sudah merasakan indahnya, nikmatnya, enaknya pemandangan surga yang dipenuhi dengan bau yang wangi-wangi, minyak kasturi, dengan alunan musik yang indah. Ya, kalau mungkin seindah musik-musik di dunia nggak ada apa-apanya, di sana banyak musik juga. Gambarannya seperti itu. Bahkan disambut oleh para bidadari-bidadari yang usianya muda-muda, rata-rata 30 tahun. Jadi nggak ada bidadari yang nenek-nenek besok, yang anak-anak pun nggak ada. Ciblak itu nggak ada di sana. Cili-cili betah melek, rata-rata 30 tahun. Kalau kita punya nenek sudah tua, besok di sana jadi 30 tahun. Kalau kita punya anak kecil dipanggil Allah, besok jadi 30 tahun. Ini bidadari ya. Informasi tambahan Bapak Ibu, punya nggak ada ya. Besok kalau kita memang rajin beribadah kepada Allah, kita akan mendapatkan kapling surga. Tiap orang rata-rata luasnya 80 km. Kilometer surga, bukan kilometer dunia. Kilometer dunia ya lumayan mahal gitu. Jalan Monjali 1 meter sudah 20 juta itu. Jalan Monjali. Malioboro 80 juta. Yang Burimol persis. Jenengan langsung dikubur di sana 160 juta, Pak. Belakang Mall persis. Nek Jalan Mataram itu sudah 50 juta, Pak. Ngarep kelurahan iki ngajeng digusur RT 15 itu 1 meter sudah 50 juta ya. Ngeri ya. Jalan Monjali 20 juta. Nah, ini 80 km. Kapling surga yang 70 km untuk para bidadari, jumlahnya 70. Jadi satu bidadari mendapat 1 km, kan jumlahnya 70. Yang 10 km untuk istri kita, Pak. Jadi kalau kita jadi orang soleh, istri kita solehah, nanti kumpul lagi di surga dan menepati 10 km menjadi ratunya bidadari. Jadi kita masih punya ratu bidadari, yaitu istri kita yang solehah. Kita juga punya pasukan para bidadari, jumlahnya 70 dan boleh dinikmati, Pak. Di surga sudah nggak ada larangan. Kalau dunia kan nggak boleh, bayar aja berdosa. Di sana gratis, boleh dinikmati tiap saat, dan setiap kali dinikmati kembali perawan lagi. Jadi selalu suci dan disucikan. Tidak ada yang pernah baik menstruasi maupun mencret. Itu para bidadari. Informasi tambahan. Itulah yang membuat Nabi Idris kerasan di surga, sehingga lupa dengan waktu yang Allah berikan. 1 jam akhirat, Allah perintahkan, silakan Idris keluar, kamu belum saatnya masuk surga. Ini pinter Nabi Idris, begitu keluar dari surga sandalnya ditinggal. Jika setelah keluar dari surga pengen kembali lagi, ada apa Idris? Ngambil sandal, sandalnya ketinggalan. Ya, ambil saja. Sampai di sana nggak mau keluar. Apa kata Allah? Ya Idris, kamu boleh masuk surga kalau sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? 1, harus menghadapi sakaratul maut. Sudah ya Allah. Kamu dihisab dulu amalnya. Sudah ya Allah. Saya pun sudah merasakan panasnya api neraka. Pinter Nabi Idris ini. Tapi yang ketiga, belum kiamat. Jadi kamu boleh masuk surga kalau nanti sudah kiamat. Tapi saya nggak mau kembali ke bumi ya Allah, nggak mau kembali ke dunia. Terus mau gimana? Ya terserah engkau ya Allah. Aku di surga nggak boleh, turun ke bumi nggak boleh, nggak boleh, nggak mungkin lagi. Udahlah, terserah panjenengan saya tempatkan di mana. Nah, dalam hadis disebutkan Nabi Idris ternyata menempati di langit yang keempat. Dan Nabi Idris adalah 1 dari 4 nabi
yang dikabarkan sampai sekarang masih hidup. Masih hidup, Pak. Yang pertama Nabi Isa, dalam Quran dikatakan jangan mengira Isa itu dibunuh. Isa itu diangkat. Yang dibunuh adalah yang diserupakan wajahnya. Itu silakan dicari di Quran ada. Nabi Isa belum meninggal. Besok akan turun untuk membunuh Dajjal. Kenapa Nabi Isa bukan Nabi Muhammad? Nah, ada riwayatnya. Besok kalau sudah sampai, ini masih jauh ini. Nabi Ilyasa itu juga masih hidup. Itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk zikir selama-lamanya, untuk keseimbangan kehidupan dunia akhirat. Itu Nabi Ilyasa. Jadi seperti malaikat-malaikat di surga itu ada yang ruku-ruku terus bertahun-tahun, sujud-sujud terus bertahun-tahun, itu untuk keseimbangan saja. Jadi kehendak Allah, yaitu masih hidup. Yang ketiga Nabi Khidir. Nabi Khidir meminum air kehidupan. Kata Allah, barang siapa minum air kehidupan maka usianya abadi. Saya belum tahu pasti, tapi dikabarkan menempati gunung terbesar, namanya Gunung Qaf. Dalam sejarah nggak ada itu. Maksud secara arkeologi tidak menemukan, tapi dalam berbagai kitab ada gunung terbesar, gunung misterius namanya Gunung Qaf. Itu gunungnya yang ditempati Nabi Khidir. Dan yang keempat adalah Nabi Idris yang dikabarkan sampai sekarang masih hidup, menempati langit yang keempat. Langit yang pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh, langit ketiga Nabi Musa dan Harun, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Ibrahim, keenam Nabi Yahya, Nabi Isa, Yahya, ketujuh itu Nabi Musa belum ya. Sampai di sini Bapak-bapak yang kami hormati, riwayat singkat Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Masih ada waktu, bisa dilanjut Nabi berikutnya. Tapi tadi ada yang belum selesai ya. Ketika seseorang akan meninggal, itu baru didatangi malaikat yang kedua setelah malaikat Jibril adalah malaikat Ridwan atau malaikat Malik. Nah, ketika malaikat Ridwan datang, malaikat Jibril pindah posisi. Posisinya memangku kepala calon jenazah. Jadi orang yang akan meninggal kepalanya dipangku malaikat Jibril. Makanya kadang posisinya agak dengak deh dan menghadap ke kanan. Karena malaikat Ridwan sebelah kanan, malaikat Jibril memangku kepalanya. Kalau amalannya baik, tapi kalau amalannya buruk, itu malaikat Jibril menduduki kepalanya. Makanya kadang ada jenazah, calon jenazah, cengap-cengap tuh ambukannya sesak itu loh, ngos-ngosan. Ya seperti yang saya ceritakan tadi itu, tetangga saya itu 2 hari sakaratul maut. Bahkan ada Pak yang lebih dari 2 hari, tapi karena saya tidak tinggal di situ, jadi saya nggak tahu. Tapi saya tahunya setiap saya mau khutbah Jumat di daerah Sosro Menduran, itu teriak-teriak mau meninggal Pak. Itu selama 1 tahun itu. Ya, saya nggak tahu namanya siapa, tapi rumahnya samping masjid. Tiap kali sama khutbah Jumat mesti teriak-teriak mau meninggalin orang mati-matinya dulu. Sampai saya cuma iseng tak tawari milagros nih loh Pak. Tumbini milagros, Ustaz dongane iki moga-moga milih mati porek. Katanya sudah masjid. Tapi sekarang nggak ada kabarnya, berarti sudah meninggal itu. Saya nggak tahu namanya. Bukan warga saya, jadi saya nggak tahu. Nah, kalau yang tadi yang 2 hari itu warga, jadi saya tahu, saya melihat sendiri itu. Nah, malaikat yang ketiga baru datang yang namanya malaikat Israel, pencabut nyawa. Dan tergantung amalannya pula. Kalau amalannya baik, malaikat Israel menawarkan. Apalagi ada malaikat Jibril, ada malaikat Ridwan Rodo Pengewu. Jadi nawarkan. Ruh kita ditawarkan, monggo kalau mau keluar sendiri, keluar dulu. Makanya kadang kita lihat orang kok panak sekali ngerti les. Ada yang sambil sujud tahu-tahu meninggal bablas nih, seperti di musola
kauman itu sholat isya sujud suwi banget jebul meninggal di masjid Petinggan Pak Toto. Pas sholat isya nih kok Petinggan Al-Fajr sujud lama sekali sampai orang berkerumun gege mati jebul kademen aslinya adem banget lho Pak ora sida mati pun geger nih kok sampai pun nginjil mati ora mati jebul kademen aslinya adem banget ya nggih Pak tongone Pak Toto nih kok ngantos mriki Pak Toto oh rutin toh nembe kepanggih kula oh nggih. Tapi kalau amalannya buruk, itu malaikat Israel sampai nyentak-nyentak, bentak-bentak sampai mukuli. Wah, yuk keluar, kon metu niku. Itu angel banget niku. Nah, itu malaikat tiga yang akan mendatangi seseorang ketika hendak meninggal dunia. Beruntung nggih tidak bersamaan. Jibril, Ridwan, Israel, atau Jibril, Malik, Israel. Mudah-mudahan kita kedatangan tamu yang tadi, Jibril, Ridwan, Israel. Amin. Nah. Baik, kalau ada waktu saya lanjutkan nabi yang ketiga ya Pak. Nanti dijawil kalau waktunya kebablasan. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada umat yang tentu saja umatnya peninggalannya Nabi Idris ya. Cuma jaraknya sangat lama sekali sehingga umatnya sudah begitu ingkar. Apa keingkaran yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh? Umatnya Nabi Nuh niko Pak nek diceramai do tutup telinga. Jadi gini, ada yang gini, nggak mau dengerin. Jadi kalau ada orang sekarang diceramai tutup telinga, itu podowai umatnya Nabi Nuh. Zaman dulu sudah ada. Itu umatnya Nabi Nuh. Usianya sangat lama Allah berikan kepada Nabi Nuh. Dalam hadis ada yang meriwayatkan usianya 1500 tahun. Dan dari 1500 tahun usia dakwahnya 800 tahun. Jadi ada usia hidup, ada usia dakwah ya. Kita besok juga begitu Pak, ditanya oleh malaikat. Usia panjenengan berapa? 80 tahun. Usia dakwah berapa? Nah, tentu lebih sedikit. Karena ada masa-masa kita tidak berdakwah. Jadi sing ora tau dakwah ya enggak punya umur. Punyanya usia, tidak punya umur, punya usia. Benten nggih? Usia itu bilangan 60, 80, 90. Kalau umur itu kebaikan, amal. Dakwah itu umaro pakainya ain kalau bukan pakai alif ya. Kalau umaro kan pemimpin, ini umur perkara itu yang nanti diperhitungkan pernah dakwah apa tidak, pernah ibadah apa tidak, itu umur ya. Maka bolehlah usia kita panjang tapi umur harus panjang. Usia boleh pendek, umur harus panjang. Jangan sampai umurnya pendek usianya panjang. Artinya kebaikannya harus lebih panjang daripada usianya. Itulah umur yang barokah. Pangeran Diponegoro itu usianya ketika perang 25 tahun itu. Pengawalnya Sentot Prawiro Dirjo 23 tahun, Kiai Mojo 21 tahun, 25 tahun sudah menjadi panglima perang. Jangan usianya berapa? Belum jadi panglima perang ya? Baru jadi imam keluarga. Pangeran Diponegoro bertiga membangun benteng lapis 3. Fred Depu itu cuma lapis 1 itu. Pangeran Diponegoro lapis 3 itu. Dan namanya sampai sekarang harum. Dicek di kota mana yang tidak ada nama jalan menggunakan Pangeran Diponegoro, enggak ada, pasti ada. Itu nama umurnya barokah. Orangnya sudah tiada, namanya masih dipakai untuk nama-nama jalan, itu berarti umurnya panjang sampai sekarang masih hidup. Umurnya, kebaikannya masih dikenang. Investasi ya kayak Pak Idris nih. Itu umurnya masih hidup, dikenang masa kebaikannya walaupun orangnya usia sudah tiada. Nah, ini jalan apa nih? Oh, Lempuyangan nih. Jalan Rudi nggak ada nih.
Amalnya baik ada nama Jalan Rudi. Fotonya pun masih laku itu di Parko Malioboro, Pangeran Diponegoro masih laku fotonya, harganya berapa juta. Fotonya panjenengan payu mboten Pak? Oh KTP ini. Coba dicek karo jenengan dompetnya fotonya jenengan mboten. Gege ora ama. Onone fotone Aldebaran. Apa jenengan nyimpen fotone bojone gege nggih mboten. Paling nyimpen fotone Nela Karisma. Via Valen. Gege jenengan. Itulah perbedaan antara usia dan umur. Nabi Nuh usia dakwahnya 800 tahun. 800 tahun Pak, itu dakwah hanya mendapatkan umat jumlahnya 80. Jadi 10 tahun dapat satu, 10 tahun dapat satu, itu Nabi Nuh. Siapa aku nggih? Oke to umat ini. Tur penak sana iki dakwah diwedange to jajan. Nabi Nuh dilempari dunake dan barang. Siang malam pagi sore dakwah sampai ya Allah, saya sudah tidak kuat lagi ya Allah. Ini sebenarnya saya nggak yakin dengan riwayat ini, tapi nggak apa-apa, saya belum menemukan yang lain. Hingga Allah mengatakan, mau apa ya Nuh? Ya mau ku hancurkan saja umatku. Percuma nanti anaknya juga sama seperti bapaknya seperti itu. Kalau begitu buat kapal. Pakai apa ya Allah? Ya pakai kayu, masa pakai kertas? Kalau bahasa kita, kayu dari mana? Tanam pohon. 50 tahun Pak nanam pohon untuk membuat kapal. Saya heran Pak, saya menemukan nih informasi, tapi ya cukup bangga buat kita. Ahli sejarah sepakat tanaman yang ditanam Nabi Nuh yang kayunya dibuat untuk kapal itu nggih, konon kapalnya diambil dari hutan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kira-kira hutan apa nggih? Kalau mikir-mikir hutan apa ya? Apa Mantingan, apa perbatasan Jawa Timur Jawa Barat? Ya sekarang, kalau dulu belum ada Jawa mungkin ya, namanya apa saya nggak tahu, dari daerah situ katanya. Itu ahli sejarah Pak, bukan kita ya. Ahli sejarah aja sepakat berani mengatakan seperti itu. Yaitu informasi baik, artinya di daerah itu pasti subur itu. Dan mungkin di bawahnya mungkin ada hasil tambang, barang galian yang mungkin akan diincar oleh negara-negara adik kuasa, ada apa itu. Itu harus dijaga itu kalau tahu informasi seperti itu. Nah, kapal yang dibuat Nabi Nuh buatnya di tengah kampung, di tengah kota. Itulah yang membuat umatnya semakin menjadi mengatakan, gila Nuh. Di tengah kampung, di tengah kota, tanah tinggi lagi, kapal buat apa? Kata Nuh, banjir hampir tiba. Sehingga semua mengatakan gila itu. Akhirnya jadilah kapal Pak. Kapal yang sangat besar, yang ahli sejarah menghitung kapalnya Nabi Nuh mampu mengangkut lebih dari 400.000 penumpang, 2.000 binatang buas, 3.000 binatang ternak, 4.000 unggas, dan 6.000 binatang melata. Itu kapalnya Nabi Nuh. Jadi tak hitung-hitung ini luasnya kok seperti lapangan sepak bolanya Liverpool, Anfield itu. Itu cuma 200.000 penonton, ini 400.000. Betapa luas sekali kapalnya itu. Yang tingginya sekitar 80 kaki, lebarnya 50 kaki, panjangnya 200 kaki. Dan sekarang sudah ditemukan Pak di satu pegunungan di daerah Turki. Coba Nabi Nuh itu di daerah Irak. Perjalanan Irak ke Turki itu butuh berapa waktu lama itu? Artinya berarti memang benar-benar banjir bandang besar itu yang mampu membawa kapal itu sejauh dari Irak, dari Babilonia sampai ke Turki dan terdampar di sana itu. Nah, setelah kapal disiapkan, semuanya dicek, diabsen. Gajah sudah ada belum? Ada. Jerapah ada, diabsen. Masing-masing berpasangan Pak itu.
Sampai anaknya juga dicak itu. Kan anaknya 4 ya. Anaknya Nabi Nuh kan 4. Sam, Ham, Yaris dulu ya. Yaris, Sam, Ham, Yam. Yam ini kalau bahasa Ibrani-nya Kan'an, Pak. Kan'an itu nama aslinya Yam. Yaris, Sam, Ham, Yam. Dicek yang nggak ada itu Yam itu. Yam, kemana Kan'an ini? Naik ke geladak, nggak ada. Naik ke kapal, nggak ada. Nah, ternyata masih di luar. Sehingga Nabi Nuh berteriak, "Ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Hei anakku, mari naik kapal, ikut papi." Kalau bahasa kita itu. Nggak mau ayah, aku akan lari ke hutan, lari ke gunung. Ikut saja, banjir hampir tiba. Tidak ayah, ya akhirnya tenggelam juga itu loh. Itu gambaran anak yang tidak taat pada orang tua ya. Dimakan oleh banjir bandang. Ini banjir versi ilahiyah ya. Kalau ilmiahnya sebenarnya mungkin ada Pak nggih. NASA yang tahu ya bagaimana terjadinya ketika itu kutub es utara apa selatan mencair sehingga terjadi banjir bandang. Itu ilmiahnya itu ditemukan oleh NASA. Kalau ilahiyahnya seperti itu. Ya sama dengan tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan Laut Merah terbelah, itu ada ilmiahnya. Tapi mohon maaf saya lupa nggih. Insya Allah kalau besok ketemu saya sampaikan pas riwayat Nabi Musa itu ada ilmiahnya. Kenapa bisa terbelah? Sama dengan Nabi Ibrahim, kenapa dibakar tidak mempan? Itu ada ilmiahnya, ada teorinya gitu. Jadi mukjizat Allah itu kadang memang bisa diilmiahkan, ada buktinya. Nah 3 ini Pak generasinya Nabi Nuh yang menyebar sampai sekarang dengan perilaku yang berbeda-beda. Yang Yaris ini menyebar di daerah Rusia, Uni Soviet, itu keturunan Nabi Nuh dari anak yang bernama Yaris. Orangnya agak kulit putih, tapi lebih suka menjadi pembantu rumah tangga. Waktu itu, kalau sekarang saya tidak tahu ini, kan Rusianya sudah beda tuh ini. Kemudian Sam itu lebih suka menempati daerah Jazirah Arabia. Jadi orang-orang Arab itu banyak dari keturunan Nabi Nuh, anaknya yang bernama Sam. Dan Ham yang menempati Turki, Mesir, Afrika, itu keturunan Nabi Nuh. Nah sebelum meninggal Nabi Nuh sempat berwasiat, dan ini sangat masyhur, terkenal dengan nama wasiat agung. Apa wasiatnya? Wasiatnya hakikatnya untuk kita semua Pak. Nabi Nuh berwasiat, lakukanlah 2 hal sebagaimana kita harus meninggalkan 2 hal pula. 2 hal apa yang harus dilakukan? Biasakanlah membaca kalimat la ilaha illallah dan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Itu 2 yang harus dibiasakan. Wasiat dari Nabi Nuh untuk anaknya dan juga untuk kita sebenarnya. Sering-seringlah membaca kalimat la ilaha illallah dan membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Dan juga meninggalkan 2 hal. 1, menyekutukan Allah. Yang kedua, meninggalkan perbuatan sombong. Jadi seperti 2 dimensi mata uang, cuma yang satu positif, yang satu negatif. Kata Nabi Nuh, engkau akan selamat bila engkau sering membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya menyatakan, tidak hanya meyakini, tapi juga mengamalkan dan membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah dengan sebenar-benarnya. Karena ada yang cuma lidahnya saja bertakwa ketika disumpah, tetapi masih yakin ada kekuatan lain selain Allah. Itu sudah sejak awal diwasiatkan oleh Nabi Nuh. Dan yang kedua,
membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak hanya ketika tahlil. Tahlil wonten nggih? Wonten niku. Tapi di luar tahlil pun kalau kita ingin melanjutkan melaksanakan wasiat Nabi Nuh, ya sering-sering membaca kalimat ini. Syekh Jabir almarhum nggih, itu mengajarkan kepada kita kalau kita mau membaca kalimat ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi itu setelah sholat sunnah fajar sampai qomat. Kira-kira cekap boten 100 kali. Teng Karangwaru boten cekap Pak. Masjid Al-Hikmah niku adzan kula salin to mlaku pun qomat niku. Mung 5 menit. Jam digital 5 menit. Tapi kalau Masjid Al-Falah dulunya gede cukup Pak. 15 menit Pak. Jadi adzan rampung, sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, kan sholat sunnah fajar itu. Terus membaca itu 100 kali cukup Pak. Saya cukup itu sampai qomat. Ini macamnya cepat. Nah, suwi ya cukup. Nah, monggo kalau mau dipraktekkan kira-kira Masjid Mubarak memberi kesempatan berapa jam digital? 13. Ya, berarti lebih cepat lagi bacanya itu. Nah, sing biasa tahlil mesti cepat itu. Biasa 5 menit rampung. Di syarat-syarat itu kaumnya sih nyarat-nyarat tuh. Mergo hafal ini. Al-Kafi ora iso 5 menit. Al-Waqiah 5 menit sakit mboten. Nggih. Nggih nyobi enggak apa-apa nggih. Ya walaupun enggak mampu ya nyobi. Ya, kita memang bukan Nabi Daud nih, bukan Nabi Daud. Nabi Daud luar biasa itu. Nabi Daud kan kitabnya Zabur nggih, bukan Quran. Tapi tebalnya sama dengan Quran. Itu memiliki khufifah. Khufifah itu keringanan membaca Quran, keringanan membaca Zabur. Jadi orang lain membaca Zabur butuh waktu berhari-hari. Nabi Daud itu dalam sekejap, secepat memakaikan pelana kuda. Jadi Nabi Daud kalau menaik kuda, pelananya kan disampirkan, kan cepet lah, rampung, plak. Itu secepat itulah Nabi Daud membaca kitab Zabur. Seperti kita membaca Quran berhari-hari, saromatun sampai khatam nih. Itu Nabi Daud punya kekuatan namanya khufifah. Jadi ketika membaca Quran, burung-burung itu mendekati semua, mendengarkan. Angin berhenti, sampai daun jatuh pun berhenti mendengarkan Zabur ketika dibaca Nabi Daud. Nah, saya menyaksikan, sebentar saya menyaksikan sendiri tahun 1990 ketika Yogyakarta menjadi tuan rumah MTQ bareng dengan Sesutat 9 meninggal kan sekaten sepi toh, rantau musik-musik itu ada MTQ. Saya lihat sendiri Pak, jenengan kelingan boten ningali kelingan ketika dibacakan Quran oleh Haji Muhammad Seta, Qori internasional, juara dunia tahun 81. Saya di alun-alun, hujan besar Pak, tapi begitu Muammar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pot udane mandek niku. Begitu shadaqallahul azim, terus hujan lagi itu. Saya penasaran Pak, tak kejar itu, saya tanya amalannya apa. Ternyata betul mengamalkan amalannya Nabi Daud itu. Jadi mujarab kalau punya amalan itu ketika membaca Quran semuanya diam itu. Yang diam menyimak, orang diam turu. Nah, sekarang anak-anak kita semua diam kalau ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi bacaan Quran malah do ngomong dewi. Oke, sampun Bapak-bapak, inilah kisah singkat riwayat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan wasiatnya bisa kita amalkan. Sering-sering membaca kalimat la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, insyaallah akan terbebas dari sifat syirik dan sombong. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kisah Nabi berikutnya, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak-Bapak jamaah pengajian malam hari yang dirahmati Allah, kemudian karena waktu sudah larut ya, sudah jam 9 lebih. Mari kita akhiri pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka